Hai, selamat datang di channel kelas kami, Animasi 1B. Pada tugas kali ini, kami dari kelompok 5 akan menganalisis apa itu proses desain. Nah teman-teman, apa itu proses desain? Proses desain adalah perjalanan kreatif untuk mengubah ide menjadi sesuatu yang nyata dan bermanfaat. Bayangkan seperti sebuah petualangan, dimulai dengan mengenal masalah atau kebutuhan, lalu mencari inspirasi dan solusi dengan cara kreatif. Dalam proses desain, ada beberapa tahapan, yaitu analisis, konsep, pengembangan, evaluasi, dan yang terakhir implementasi. Nah, baiklah teman-teman, yang pertama itu analisis. Dalam analisis terjadi penelitian dan pengumpulan informasi, yaitu langkah awal untuk menyerap sebanyak mungkin tentang proyek yang akan dibuat. Bayangkan seperti detektif kreatif, kita mengumpulkan fakta, memahami siapa pengguna kita, mencari tahu apa yang sudah ada, dan menemukan masalah atau kebutuhan yang harus dijawab. Nah, semua data ini seperti bahan baku yang akan membantu kita menciptakan sesuatu yang tepat, menarik, dan sesuai tujuan. Nah, setelah memahami masalah dan menetapkan tujuan, selanjutnya kita masuk ke tahap konsep atau mengembangkan ide-ide kreatif. Di sini kita mengeksplorasi berbagai solusi, mencari ide-ide segar, dan mengembangkan konsep yang bisa menjawab kebutuhan desain. Ini bisa melibatkan brainstorming, membuat sketsa, atau mind mapping untuk menemukan sebanyak mungkin ide. Tujuan dari tahap ini adalah menciptakan dasar desain yang unik dan menarik untuk dikembangkan lebih lanjut. Selanjutnya, tahap pengembangan. Di sini, desainer mengambil sketsa atau ide kasar yang sudah dibuat dan mulai memperincinya agar lebih mendekati produk akhir. Desainer membuat prototipe yang lebih nyata, baik secara digital maupun fisik, untuk menguji bentuk, fungsi, dan tampilan. Selanjutnya, tahap evaluasi. Di tahap ini, kita akan menilai efektivitas desain lalu melakukan perbaikan. Di sini, produk yang sudah selesai digunakan akan dinilai apakah desainnya bisa memenuhi tujuan awal dan kebutuhan pengguna. Evaluasi dilakukan dengan mengumpulkan feedback langsung dari pengguna atau melakukan uji coba. Misalkan, jika produknya adalah aplikasi, desainer bisa melihat data penggunaan, mengidentifikasi kesulitan pengguna, atau menerima saran peningkatan fitur. Jika produknya adalah fisik, seperti kursi atau botol minum, evaluasi bisa melibatkan uji daya tahan, kenyamanan, atau kemudahan penggunaan. Dan yang terakhir, tahap implementasi yaitu mewujudkan desain dalam bentuk nyata. Ini adalah saat dimana desain konkret diubah menjadi produk yang benar-benar ada. Setelah desain final disetujui, tim produksi atau pengembang akan memulai proses pembuatan atau peluncuran. Jika desainnya berupa produk fisik, seperti furnitur atau botol minum, implementasi melibatkan kerjasama dengan pabrik atau tenaga ahli untuk menghasilkan produk sesuai dengan spesifikasi desain. Nah teman-temanku, setelah kita mengetahui apa itu proses desain, dari sini kita dapat menyimpulkan kalau proses desain sangat penting untuk menciptakan hasil yang fungsional dan menarik, yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Setiap tahapannya membantu mengoptimalkan kualitas desain agar sesuai dengan visi awal dan kebutuhan pengguna. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat kami sampaikan pada presentasi ini. Presentasi yang usai begitu cepat, sama halnya dengan dia yang kisahnya singkat tapi kenangannya melekat. Karena dimulai maka juga akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai, itu bukan presentasi, melainkan masalah hati. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih.